Climate change is not only a threat. Perubahan iklim bukan hanya sebuah ancaman, tetapi di atas segalanya merupakan kesempatan untuk menciptakan planet yang lebih sehat, lebih hijau, dan lebih bersih yang akan bermanfaat bagi kita semua. Kita harus mengejar kesempatan ini. Kita dapat mencapai keuntungan dalam konservasi ekologis dan pembangunan berkualitas tinggi. Memerangi perubahan iklim membutuhkan inovasi, kerjasama, dan kemauan kerja untuk membuat perubahan yang dibutuhkan dunia. Kita perlu merealisasikan ucapan kita. Jika kita melakukan ini bersama-sama, kita bisa melakukannya. Ketika saya mengatakan perubahan iklim, apa yang Anda pikirkan? Saya berpikir tentang pekerjaan, penghijauan, penghijauan. Kita harus menemukan transisi yang mulus menuju ekonomi rendah karbon. Tidak ada planet B. Tidak ada planet bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Ini bukan tentang tindakan penghijauan yang benar secara politis dari aktivis atau bla bla bla. Pembangunan kembali bla bla bla. Ekonomi hijau bla bla bla. Net zero pada tahun 2050 bla bla bla. Net zero pada tahun 2050 bla bla bla. Net zero bla bla bla. Iklim netral bla bla bla. Hanya ini yang kita dengar dari apa yang kita sebut pemimpin. Kata-kata. Kata-kata yang terdengar hebat. Namun hingga saat ini belum ada tindakan. Harapan dan impian kita tenggelam dalam kata-kata dan janji kosong mereka. Tentu saja kita membutuhkan dialog yang konstruktif. Tapi mereka sekarang sudah 30 tahun bla bla bla, dan kemana hal itu membawa kita? Lebih dari 50% dari semua emisi karbon dioksida kita telah terjadi sejak tahun 1990. Dan sepertiga sejak tahun 2005. Selama ini media melaporkan apa yang para pemimpin katakan daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka tidak meminta pertanggungjawaban pemimpin atas tindakan mereka. Atau lebih tepatnya kelambanan. Dan jangan salah paham, kita masih bisa melakukan ini. Perubahan tidak hanya mungkin terjadi tetapi sangat diperlukan, tetapi tidak jika kita terus berdiam seperti hari ini. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan solusi. Tetapi Anda tidak dapat memecahkan krisis yang tidak sepenuhnya Anda pahami. Anda tidak dapat menyeimbangkan anggaran jika Anda tidak menghitung semua angka. Dan selama kita mengabaikan kesetaraan dan emisi historis, dan selama kita tidak memasukkan konsumsi barang impor, pembakaran, biomasa, dan lain-lain, dan selama penghitungan cerdas adalah salah satu cara paling efisien untuk mengurangi emisi, kita tidak akan kemana-mana. Krisis iklim tentu saja hanyalah gejala dari krisis yang jauh lebih besar. Krisis keberlanjutan, krisis sosial, krisis ketidaksetaraan yang berawal dari kolonialisme dan terus berlanjut. Krisis berdasarkan gagasan bahwa beberapa orang lebih berharga daripada orang lain dan karena itu mereka dianggap memiliki hak untuk mengeksploitasi dan mencuri tanah dan sumber daya orang lain. Sangat naif untuk percaya bahwa kita dapat menyelesaikan krisis ini tanpa menghadapi akarnya. Maka dari itu, sekarang kita masih berjalan ke arah yang salah. 2021 ini diproyeksikan mengalami kenaikan emisi tertinggi kedua yang pernah ada. Hanya sekitar 2% dari pengeluaran pemulihan pemerintah yang telah dialokasikan untuk langkah-langkah energi bersih. Dan menurut laporan baru UN, emisi global diperkirakan akan meningkat sebesar 16% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2010. Pemimpin kami sengaja tidak bertindak. Itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap semua generasi sekarang dan mendatang. Orang-orang yang berkuasa tidak dapat mengklaim bahwa mereka sedang mencoba, karena mereka sudah jelas tidak. Karena mereka terus membuka tambang batu bara baru, ladang minyak, dan jaringan pipa. Mereka berpura-pura memiliki kebijakan iklim yang ambisius sambil memberikan sensor saluran minyak baru menjelajahi ladang minyak masa depan yang sangat besar. Dan tanpa malu-malu, mereka memberi selamat kepada diri mereka sendiri, sementara mereka masih gagal menghasilkan dana minimum. Dan lambat tertunda untuk membantu negara-negara yang paling rentan menangani dampak krisis dari iklim.
Jika ini yang mereka anggap sebagai tindakan iklim, maka kita tidak ingin mereka mengundang orang-orang muda ke pertemuan seperti ini dan berpura-pura bahwa mereka sedang mendengarkan kita, tetapi mereka tidak. Mereka jelas tidak mendengarkan kita. Dan mereka hanya pernah melihat angka, melihat statistik emisi yang masih meningkat. Ilmu tidak bisa berbohong. Tapi, tentu saja kita masih bisa membalikan keadaan. Ini sangat mungkin. Itu akan membutuhkan pengurangan emisi tahunan yang drastis. Tidak seperti apapun yang pernah dilihat dunia. Dan karena kita tidak memiliki solusi teknologi yang dapat memberikan sesuatu yang mendekati itu berarti kita harus berubah. Kita tidak dapat lagi membiarkan orang yang berkuasa memutuskan apa yang mungkin secara politis seperti itu. Kita tidak bisa lagi membiarkan orang yang berkuasa memutuskan apa itu harapan. Harapan tidak pasif. Harapan tidak bla bla bla. Harapan mengatakan yang sebenarnya. Harapan adalah mengambil tindakan, dan harapan selalu datang dari masyarakat. Dan kita masyarakat, kita menginginkan masa depan yang aman. Kita menginginkan aksi iklim yang nyata. Kita menginginkan keadilan iklim. Apakah Anda mendengar saya? Apa yang kita inginkan? Kapan kita menginginkannya? Apa yang kita inginkan? Kapan kita menginginkannya? Para pemimpin suka mengatakan bahwa kami dapat melakukan ini. Mereka jelas tidak bersungguh-sungguh, tapi kita bisa. Kita bisa melakukan ini. Saya benar-benar yakin bahwa kita bisa. Tapi itu dimulai dengan orang-orang. Itu dimulai dengan menghadapi kenyataan dari situasi yang tidak nyaman mungkin. Itu dimulai dengan mengambil tindakan, dan itu dimulai dari sekarang. Lagi, apa yang kita inginkan? Kapan kita menginginkannya? 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 Terima kasih.